friends, kembali lagi bersama saya Liska Dewi Rombe, Prodi Sistem Informasi NIM H07121183. Nah, jadi ini video terakhir yang saya akan buat mengenai bisnis. Nah, jadi proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan optimal. Nah, ini adalah proses bisnis mulai dari standar, manajemen, bisnis, and process. Nah, adapun manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses rencana hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Nah, kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, semua ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Nah, itulah manajemen bisnis, tidak bekerja-kerja sendiri. Pentingnya manajemen bisnis. Ya, manajemen bisnis ini sangat penting karena di dalam suatu pekerjaan tidak akan selesai jika kita bekerja secara sendiri-sendiri. Maka itu diperlukan manajemen bisnis agar kita bisa saling bekerja sama. Nah, kemudian ERP system. Nah, ERP system adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Nah, ini ada ERP mulai dari sales, client management, vendor management, CRM, payroll, human resource, employee management, task management, and project management. Kemudian ada business process management. Nah, berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis. Nah, itulah business process management, di mana menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Nah, agenda utama adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Jadi, tujuan utama dari business process management ini adalah mengelola dari setiap proses yang terjadi pada perusahaan. Nah, business process management seringkali melibatkan penggunaan alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam hal produktivitas yang lebih tinggi, pengeluaran yang berkurang, kontrol yang lebih baik, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, ini ada siklus manajemen proses bisnis, mulai dari desain, modeling, execution, monitoring, dan optimization. Nah, business process reengineering. Jadi, pendekatan manajemen bisnis berfokus pada analis dan desain alur kerja dan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, tujuan dari business process reengineering ini untuk membantu organisasi memikirkan kembali proses bisnis mereka dalam meningkatkan performa bisnisnya. Nah, ini adalah business process reengineering. Yang pertama dimulai dari project mandate. Nah, yang kedua map is process. Nah, ini ada dua bagian. Ada map existing process with BPD dan yang kedua identify deficiency.
Kemudian yang ketiga ada design to be process. Nah, ini ada satu poin saja, ada redesign business process to solve the problem identified. Kemudian yang keempat ada gap analysis. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah identify the area of change. Yang kedua, identify and study the gaps. Dan yang terakhir adalah identify solutions to bridge gaps. Nah, kemudian proses yang kelima adalah identify project works. Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama adalah identify works required to realize the change. Dan yang kedua, structure the works. Nah, proses yang keenam adalah formulate implementation plan. Nah, ada 3 poin juga. Yang pertama di sini list the activities to perform. Yang kedua, assign the right person to complete the work. Dan yang ketiga, set a complete date. Nah, proses yang ketujuh untuk mencapai sebuah kesuksesan adalah performance assessment. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu identify KPI for process performance measurement. Dan yang kedua adalah measure process performance on an ongoing basis. Nah, jika ketujuh proses ini bisa kita jalankan, maka kita akan mencapai kesuksesan. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih and God bless you.